bagaimana dengan lisensi, dengan aturan-aturan pemerintah dan lain-lain. Jangan khawatir Bapak Ibu, tren ini sudah legalitasnya sudah lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada AP2LI ya, sudah di AP2LI sertifikat keanggotaan PT Trend Global Technology. Ini yang menjamin bahwa Trend tidak akan overpaid sehingga membuat perusahaan karam gitu ya. Jadi ntar jadi scam kalau seperti itu kan. Dengan adanya AP2LI ini sistem sudah diuji sehingga tadi pembayarannya apakah terlalu luar biasa kelihatannya. Tidak Bapak Ibu, ini sudah diperhitungkan sekali dan karena sudah diuji oleh AP2LI. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa tenang untuk menjalankan bisnis ini. Dan berikutnya dari pemerintah juga ini ada Direktorat Jenderal Perdagangan dan bahkan juga dari Menkominfo itu sudah lengkap Bapak Ibu. Nah, termasuk kalau saya ini termasuk orang yang meneliti dulu gitu Bapak Ibu sebelum saya bergabung satu bisnis, saya biasanya akan lihat dulu mengenai legalitasnya bagaimana. Dan nah ini tren ini luar biasa. Biasanya perusahaan-perusahaan lain tunggu deh sambil jalan aja kerjain gitu ya legalitasnya belakangan, tapi tren ini enggak, dia kerjakan legalitasnya selesai baru berjalan bisnisnya. Jadi ini luar biasa sekali. Baik, ini golden slide di mana Bapak Ibu pemilihan waktu adalah segalanya. Kalau Bapak Ibu memulai hari ini, Bapak Ibu akan langsung berada di bawah tim kerja dan nanti banyak yang bergabung di bawah tim Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan sukses luar biasa. Kalau misalnya memutuskan untuk menunggu, tidak apa-apa Bapak Ibu, tetapi ini karena tim kerja jalan terus, ini akan banyak orang nih bergabung. Tapi Bapak Ibu belakangan baru bergabung, iya ternyata luar biasa ya ini tren nih. Karena saya cuma memindahkan pengeluaran saya aja, saya bisa dapat penghasilan. Ya udah akhirnya masuk juga. Tapi kan sudah agak ke belakang ya. Jadi banyak hal-hal yang harusnya didapat di awal tidak didapat. Nah, jadi kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya Bapak Ibu bergabung sekarang juga ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu langsung tanya di saat ini juga. Jadi nanti malam nggak sampai ke bawah mimpi, aduh saya masuk apa enggak gitu ya. Jadi langsung diputuskan saat ini. Baik Bapak Ibu, dari saya itu saja. Semoga memberikan pencerahan apa saja solusi yang bisa diberikan oleh Trend. Saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa, Pak Peter. Oke, baik. Terima kasih, Terima kasih, Pak Rudi. Ini seperti dugaan saya, penjelasannya sangat lengkap dan detail ya, Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita bisa melihat dari hulu sampai ke hilir bahwa tren itu apa sih sebenarnya gitu ya. Dulu saya pikir cuman sekedar alat aja nih Pak Rudi. Tapi saya tertarik nih Pak tadi dengan sebuah kalimat dari Pak Rudi ya, dengan memindahkan pengeluaran, betul ya Pak ya. Memindahkan pengeluaran kita Betul, ke Pak. tren gitu ya. Tadinya kita nggak dapat apa-apa, tapi ternyata dengan kita hanya memindahkan pengeluaran kita yang sudah rutin selama ini ke tren, ternyata kita punya segudang manfaat tadi ya. Betul ya Pak Rudi, seperti Betul itu. sekali, ya. Nah, jadi ini kita nggak salah ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Semoga apa yang diceritakan oleh Pak Rudi tadi ya, beliau adalah seorang IT technician dan sangat memahami sekali ya bagaimana mekanisme ini bisa bekerja, bukan hanya memberikan solusi internet lancar pada kita semua, tapi ternyata juga bisa loh menjadi solusi keuangan kita, termasuk bukan hanya dari sisi penghematan ya, tapi bisa menjadi solusi keuangan justru mendapatkan penghasilan ya Pak ya, dengan memindahkan pengeluaran kita tadi ya. Itu yang saya tangkap ya Pak Rudi ya. Betul sekali, Pak Itu Peter. menarik sekali ya teman-teman. Nah, malam hari ini coba ya saya lihat di partisipan ini ada siapa ya teman-teman kita yang hadir, coba spontanitas aja saya coba Ini ada Pak Johan nih. panggilkan. Kenapa Pak Rudi? Pak Johan ada present tuh, Pak. Oh ya, mungkin nanti ya sabar ya teman-teman ya, di sini ada yang resen, nanti ditampung dulu. Coba saya mau tanya ke teman-teman saya yang hadir di sini, ada mungkin Bu Yati ya. Bu Yati ada hadir, Bu Yati silakan Bu. Ya Pak, selamat malam. Oh ya, thank you Bu. Waduh, Ibu udah hadir ya. Wah ini kita malam mingguan nih Bu, biasanya malam minggu Ibu kemana ya ini? Sama Pak
Peter dan Pak Rudi. Malam mingguan di sini. Oke, thank you nih Bu sudah ngikutin kita punya sharing ya malam minggu ini ya. Nah, saya kok kenal Bu Yati ini kan dulu Ibu juga seorang karyawan ya, sama seperti Pak Rudi ya. Ibu dulu seorang direktur, bahkan direktur sebuah perusahaan yang cukup besar di Indonesia, Bu. Oke, kira-kira kalau buat buat Bu Yati mendengar informasi dari Pak Rudi tadi, kira-kira apa Bu yang menarik Bu buat Bu Yati sebagai seorang yang pernah bekerja ya, sebagai seorang direktur yang pernah bekerja di sebuah perusahaan, Bu? Iya, kalau saya sih gini ya Pak Peter ya, kalau saya sih menarik kesimpulan dari Pak Rudi tadi ya. Jadi di masa pandemik ini itu betul-betul sangat bagus ya kalau untuk internet ini gitu loh. Jadi peluangnya itu sangat besar Pak Peter. Kalau menurut aku ya dari pembahasan dari Pak Rudi ya. Jadi memang keren banget presentasinya dan mungkin kalau saya belum join pasti saya akan langsung join karena memang menurut saya tidak ada pilihan Pak. Di mana saat pandemik itu semua omset menurun tapi internet itu lagi menanjak Pak. Ini keren banget ya. Jadi kita belum ada kompetitornya Pak gitu. Jadi tidak ada alasan Bapak dan Ibu untuk tidak join pada malam hari ini. Itu sih kalau menurut saya sih Pak, sesimpel itu aja. Betul Pak Peter. Wah, saya tertarik dengan kata nggak ada pilihan ya. Ya memang seperti kondisi pandemi kita nggak ada pilihan, mau nggak mau kita harus menerapkan protokol ya kesehatan ya Bu Yati ya. Sehingga ketika terjadi hal demikian, internet menjadi sangat penting sekali ya. Karena kita nggak mungkin nggak ada komunikasi tanpa internet. Nah tadi kalau buat penggunaan alatnya gimana Bu Yati? Sehari-hari Bu Yati biasanya pakai kuota internetnya berapa banyak dan lain-lain gitu. Kemudian setelah menggunakan tren gimana? Iya Pak Peter, setelah saya menggunakan tren, saya sih benar-benar ngirit ya Pak ya. Jadi saya tidak matikan, tapi tetap saya di mana-mana saya selalu pakai modem gitu karena membantu banget di dalam aktivitas saya kalau pas saya lagi di luar maupun di dalam. Jadi di dalam pun sekarang saya jarang pakai yang internet saya yang dari provider ya, tapi saya lebih pakai untuk internet pakai internet yang dari modem sih Pak. Itu lebih banyak membantu banget. Ya. Kalau dari pengeluaran gimana Bu Yati? Jadi lebih irit ya Pak ya, lebih irit banget gitu. Jadi kayak sekarang pun kalau misalkan saya keluar dari rumah atau dari mana saya tuh nggak takut Pak gitu. Jadi tidak takut ya, maksudnya kehilangan sinyal atau apa ya, karena memang kadang-kadang kan ya kalau cuma satu provider kan kadang-kadang bisa ya Pak ya terjadi kehilangan gitu kan. Kalau ini kan karena multi, jadi ya bisa langsung mencari yang terkuat ya, itu oke banget sih, membantu banget buat aktivitas saya Pak selama ini yang memang mobile gitu Pak Peter. Iya, kadang-kadang di tempat umum kita juga kalau pas hilang sinyal kita terpaksa minta ini ya Bu ya, minta password umum ya, kita minta password WiFi ya dari tempat-tempat yang kita kunjungi ya. Ya. Oke, keren sekali nih Bu Yati ya. Oke, thank you sebenarnya udah datang malam hari ini dan Bu Yati sendiri sudah ceritakan bahwa ini kita nggak ada pilihan ya, mau nggak mau kita tren ini saya simpulkan tadi bisa sebagai solusi. Internet kita koneksi lancar yang tadinya kita keluar uang terus, kita sekarang mengalihkan ke sini, bahkan bisa jadi solusi keuangan buat kita ya Bu ya. Jadi keren banget Pak. Bu Yati infokan. Oke, thank you Bu Yati. Ya. Thank you Pak Peter. Ya, saya coba lihat lagi ada teman saya siapa ya yang bisa saya undang di sini. Oh ya, ini ada Ibu Nikmah. Nah, Ibu Nikmah nih. Ya, Bu Nikmah, hadir Bu Nikmah? Ya Pak. Oh ya, oke, thank you Bu Nikmah sudah hadir malam hari ini Bu. Oke, bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu Nikmah? Ya boleh Pak. Ibu malam minggu biasanya kemana nih Bu? Saya sekarang jadi di rumah Pak. Di rumah ya, PPKM ya Bu ya. Jadi kita memang kondisinya nggak ada pilihan, betul tadi seperti kata Bu Yati. Jadi mau nggak mau ya kita akan menjaga jarak ya, pekerjaan semua apa di rumah ya. Kalau saya kenal nih background Ibu dari sebelum-sebelumnya, Ibu ini kan seorang pengajar ya Bu ya, seorang pengajar, dan Ibu saya tahu banget kegiatan Ibu juga sebagai seorang relawan yang pastinya sangat padat sekali lah kegiatan Bu. Nah, bagaimana tadi Ibu mendengar sharing dari Pak Rudi, bagaimana pendapat dari Bu Nikmah kira-kira dari produknya dan bisnisnya, mungkin bisa berikan pendapat untuk menunjang pekerjaan Bu Nikmah nih sehari-hari. Monggo Bu. Saya sebenarnya ngajar ibu-ibu Pak. Jadi ngajar ibu-ibu, bukan ngajar ya, lebih ke share info aja gitu. Ngajarin apa tuh Bu? Ini kebetulan kan
kita sering ada kegiatan pengajian di hari subuh gitulah. Oh, oke, I see. Ya, dan yang hadirkan rata-rata ibu-ibu gitu ya. Nah, tadi itu saya tertarik kenapa saya ikut tuh ini. Pak, ngatasi sinyal yang lup-lup itu loh, Pak. Lup-lup ya, Bu ya. Ya, kebetulan apa ya lup-lup teh. Jadi saya diminta untuk, karena kan sejak hampir setahun lebih ya, tapi kan kegiatan tuh nggak boleh berhenti gitu, yang namanya apa silaturahmi gitu ya, itu kan silaturahmi. Nah, dengan tren ternyata benar, saya jadinya apa istilahnya lancar gitu. Lancar ya. Karena saya kan diminta untuk apa ya namanya ketemu ibu-ibu, jadi saya paling muda sendiri gitu, belajar sehingga bantuin kalau ada Zoom gitu. Jadi ibu-ibu sekarang udah terbiasa dengan Zoom. Yes. Nah, tadi salah satu yang tren menarik ini adalah sinyalnya yang jadi tidak ada namanya tiba-tiba keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi gitu. Oh, betul. Iya. Selain itu kan pernah listrik mati ya. Nah, karena saya yang di sini dijadikan host gitu ya. Jadi saya kan otomatis harus punya cadangan kalau misalnya ini kan jadi nggak mati gitu. Itu sih lebih ke sana. Selain itu tertarik ini Pak. Selama ini kan saya juga menggunakan internet ya. Apalagi nih ternyata selama pandemi ini biaya untuk pulsa itu luar biasa gitu ya. Apalagi teman-teman saya ini ada yang ikut ini kan rata-rata ada guru TK gitu ya. Meskipun di rumah ya Ibu ya. Di rumah, tapi kan yang namanya ngajar harus tetap terus kan ya. Berhenti. Silaturahmi nggak berhenti. Nah, pulsa itu makin biasanya cuma berapa, ini jadinya bengkak gitu. Nah, dengan ikut tren ini saya kan jadinya jadi saya beruntung juga ya. Bukan hanya ngeluarin duit tapi bisa juga mendapatkan penghasilan gitu. Yang luar biasa yang ya. Menarik di situ. Ya. Bu, tadi boleh tahu Ibu memimpin pengajian ya. Wah, ini sebuah hal yang berbeda. Maksudnya itu sebuah kegiatan rohani ya, Bu ya. Ya, rohani. Itu apakah setiap hari, Bu, Ibu memimpin pengajian? Setiap pagi jam 4 subuh ya, Bu ya. Itu berapa pesertanya dari ibu-ibu itu? Seluruh Indonesia ya pastinya. Ini minimal 300, Pak. 300. Wow. Sediain 1000 ini sebenarnya. Ya. Usianya sekitar berapa itu, Bu? Berapa tahun biasanya? Rata-rata itu 50-an. 50-an ya. Ya ada juga. Tapi cuman dari berapa ya? Ya sekitar, saya kan udah 47 ya. Ya yang seumuran saya itu cuman berapa persennya gitu. Lebih banyaknya sudah di atas 50, bahkan ada yang 75 tahun. Saya cuman melihat ini, Bu, bahwa sekarang ini memang internet itu sudah nggak mengenal usia ya, Bu ya. Jadi sekarang bukan hanya anak-anak muda, tapi orang-orang yang sudah senior ya, saya sebut ya, 60 tahun ke atas yang ikut ibadah pengajian pagi hari, mau nggak mau harus pakai internetnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi hal yang tadi ya saya ingat Bu Yati bilang kita nggak punya pilihan, yang betul. Semua kegiatan dari sisi apapun tadi Pak Rudi juga sudah bagikan itu semuanya perlu dukungan internet ya. Nah, kalau tadi Ibu ada sebutkan dari sisi pengeluaran nih Bu. Nah, seberapa pentingnya Ibu bisa berhemat sih Bu ketika sudah menggunakan tren sih Bu? Boleh bagikan ya. Untuk kuota, jadi saya sekarang udah nggak beli lagi ya, sebulan itu paling untuk biaya internet. Ya. Apa ya? Paling hanya beli pulsa untuk ngaktifin nomor saja ya saya ya. Jadi udah nggak banyak lagi pengeluaran. Nah, kemudian rata-rata kan untuk Zoom ini ya kalau saya pakai itu kan 350.000. Ya. Jadi itu sudah ya harus kenceng ya, 300, biasanya 350.000 saya. Ya, langganan ya biasanya. Ya, langganan. Nah, ini dengan seperti ini jadi saya kalau 350. Nah, saya jadi hitung-hitungan, tadinya saya nggak pernah hitung. Kan cuman karena kan namanya juga kebutuhan ya, jadi ya saya beli, habis tiap bulan beli dan tanpa menghitung saya itu kuotanya berapa sih gitu, nggak pernah nyadar di situ, asal beli ya karena ini kebutuhan ya beli 350. Nah, sekarang kan beli saya dapat penghasilan. Dapat penghasilan ya. Berarti Bu Nikma ini udah mereferensikan orang nih ya, diam-diam ya Bu ya. Ya sudah. Bu Nikma sudah mereferensikan berapa orang nih Bu? Kalau tadi Pak Rudi kan wah cerita ada kotak-kotak bulat-bulat tadi ya.
berapa ya? Ya. Saya kan tadi cuma 2. Oh, cuma 2 ya. Oh. Nah, Bapak saya ya nanti yang ikut 2 saya, karena setahu saya di sini kan bentuknya tim ya, kita membantu ya. Jadi saya juga akan membantu teman-teman, teman-teman nanti membantu lagi. Jadi lebih ke di sini saling tolong menolong lah gitu. Betul sekali. Ya. Jadi memang betul ya apa yang katakan Pak Rudi ya, dengan mereferensi 2 diduplikasi itu bisa membuat sebuah pemasukan ya, pemasukan baru ya, khususnya buat ibu ya. Selain pemasukan finansial ya, ini juga SDM ya. Jadi artinya gini, saya sendiri jadi tambah pinter gitu. Ya. Selama ini saya juga cuma taunya pelajarannya pelajaran kehidupan gitu ya. Di sini saya jadi tahu, oh ternyata bisnis itu kayak gini ya. Oh, ternyata begini, dapat ilmunya di sini juga gitu. Ya, Jadi selain keuntungan finansial, saya juga semakin ke sini ternyata semakin tambah ilmu gitu. Oh, gitu ya, Bu ya. Dapat banyak ilmu. Ya. Emang kita di komunitas ini dari beragam background ya, Bu ya, dari beragam background itu ada semua ya, ada tenaga pengajar, ya ada seorang guru, dosen, pengusaha ya, semuanya ada ya, karyawan, semua ada di sini. Ya, kita sama-sama belajar ya di sini ya. Oke, thank you sekali Bu Nikmah atas sharingnya. Coba kita nanti bisa dibantu ya Bu ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan dibantu ya. Bu Yati juga ya. Oke Pak Rudi, kita coba lihat ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang malam hari ini sudah masuk. Ya, kita coba lihat. Tadi ada yang raise hand dulu ya. Oh ya, yang raise hand udah nggak ada nih. Ya, oke Pak Rudi mungkin bisa masuk lagi Pak Rudi, silakan. Iya. Ya silakan. Tadi ada yang raise hand. Ya, tadi Pak Johan ya mungkin. Pak Johan ya, Pak Johan silakan Pak. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, sambil saya coba mereview dari chat ya Pak Rudi ya. Iya, silakan. Wah, nih ada yang dari Sulawesi. Pak Johan mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Ya, pastinya kita malam mingguan kita di sini ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang menyimak tadi informasi dari awal dari Pak Rudi pasti sudah memahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya dengan memindahkan pengeluaran kita justru bisa mendapatkan pemasukan baru gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang diimpi-impikan loh, atau hal yang dicari oleh semua orang di luar ya, karena di luar banyak yang usahanya juga nggak bisa berjalan dengan normal seperti sebelumnya, apalagi yang hanya menunggu-nunggu ya. Kapan mau menunggu pulih ya Bapak Ibu. Jadi ini siapa tahu ya malam hari ini adalah solusi dan kesempatan buat Bapak Ibu semua ya. Oke. Ya. Oke, di sini kalau belum ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Kuncoro nih. Dari Pak Kuncoro nih Pak Rudi. Oh iya. Nah, ini ada pertanyaan, mohon izin berapakah kecepatan maksimal dari modem trend nih Pak Rudi. Nah, ini Pak Rudi kayak cocok banget karena seorang technician ya. Silakan Pak dijawab Pak. Oh iya. Bisa dibantu baik. Pak Rudi. Ya. Pak Kuncoro. Ya. Jadi kecepatan maksimal dari modem trend itu Pak, sebenarnya dari modemnya ini dibuka Pak. Jadi untuk upload dan download, kalau untuk download itu 150 megabit per second Mbps ya. Kalau untuk uploadnya itu 50 Mbps, itu dibuka. Tetapi memang tetap ini dia kan terhubung ke BTS Bapak Ibu ya. Pak? Ya. Ya silakan Pak Rudi. Pak Rudi silakan. Ya. Jadi ini terhubung ke BTS. Jadi nanti tetap dari BTS itu yang mempengaruhi ya. Walaupun dari modemnya sendiri dibuka lebar gitu, Bapak Ibu. Ya. Itu mungkin Pak Kuncoro. Ya terjawab ya, Pak Kuncoro. Pak Kuncoro, siapa pengundangnya nih Pak Kuncoro? Ya, jadi kalau tadi saya simpulkan, jadi dari modemnya sudah dibuka ya Pak Kuncoro, jadi kanalnya sudah dibuka cukup lebar. Ya, jadi karena koneksinya nanti prakteknya adalah ke BTS masing-masing di lokasi kita pada saat itu, jadi nanti untuk kecepatan speednya akan kembali kepada koneksi pada saat kita ada di sana, gitu ya, di lokasi tersebut, gitu ya. Tapi untuk maksimalnya sudah dibuka pol begitu ya. Tadi ada yang mau bicara, siapa ya? Buat teman-teman yang mau menyapa rekan undangannya juga silahkan ya. Bu Vera ya, Bu Vera menyapa teman dari Manado ya, Pak John Solang. Ya, oke silahkan bertanya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan Pak Firdaus. Ya, Alamsyah ya. Oke, silahkan. Menarik bisnisnya ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan dan menyapa silahkan ya, silahkan langsung.
Ya, langsung saja. Tadi ada yang open mic ya, mau bicara ya. Tadi siapa ya? Silakan. Pak Vivo 1817, Pak Vivo. Pak. Oke, Bentar, Pak Vivo. saya buka dulu, Pak. Oh ya, Pak Vivo, silakan Pak Vivo. Pak Vivo, saya sudah unmute, silakan. Ya, boleh. Perkenalkan Pak, namanya siapa ya? Nama saya Hafter dari Kalimantan Tengah. Oke. Ya, jadi saya ingin memperkenalkan teman yang saya undang pada malam hari ini, yaitu Ibu Seri Wahyuni. Oke, selamat malam. Sama-sama dari Kalimantan Tengah. Ya. Jadi misalnya Ibu Seri Wahyuni ingin bertanya, silakan. Ya. Oke, thank you Pak. Demikian, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, selamat malam Bu Seri. Bu Seri Wahyuni ya. Oke, disapa. Silakan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jangan malu bertanya ya. Bapak Ibu malu bertanya nanti bukan sesat di jalan lagi, katanya sesat di sinyal aja. Ya, kalau sesat di sinyal susah kita. Nggak bisa koneksi nanti ya Bapak Ibu. Ibu Sri Wahyuni sudah open mic. Ya. Ibu Sri Wahyuni silakan, ada yang mau ditanya. Oke, Ibu, silakan. Saya pertama bergabung, jadi masih mendengar gitu. Oh iya. Masih dan mempelajari gitu. Tadi menyimak dari awal, sedikit mendapat pencerahan gitu. Ya. Itu apa ya? Belum begitu mantap. Mohon maaf ini lagi makan. Ya, selamat bergabung Bu Seri. Bu Seri Wahyuni baru bergabung berapa hari ini, Bu? Baru hari ini diundang Pak Peter tadi bulan. Ya, tapi sudah bergabung ya. Ibu ambil yang lokal atau global nih, Bu? Belum. Saya mempelajari aja dulu. Oh, belum. Ya. Kalau dari segi produk sama bisnis, mana yang menarik, Bu? Ya. Produknya apa bisnisnya? Menurut Ibu? Produknya aja bagi saya, soalnya saya bukan pebisnis sih. Hanya pemakai. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti biasanya kalau Ibu sudah pakai produknya, merasakan manfaatnya ya, Bu. Nah, nanti otomatis lah Ibu akan mereferensikan ya. Kita kadang-kadang sering promosi produk orang lain ya, Bu. Ya, makan bakso yang enak di mana ya, Bu. Makan sate ya enak di mana kayak gitu. Ya. Nah, tapi kita nggak pernah disuruh kan. Kalau nginep di hotel kita suka di foto ya, suka di videokan, padahal kita nggak disuruh. Ya, nah nanti setelah Ibu menggunakan ya, nanti Ibu pasti merasakan manfaatnya. Ibu nggak perlu disuruh ya, nanti akan mereferensikan. Ya, kita banyak kelas-kelas untuk edukasi ya Bu. Jadi nanti setelah Ibu bergabung, pastinya Ibu nggak ditinggal sendiri. Nanti ada kelas pembinaan ya untuk mengikuti sesi startup ya oleh pengundang Ibu nanti. Ya. Oke Bu, silakan Bu. Kalau ada lagi yang mau tanyakan Bu. Untuk sementara itu saja dulu. Saya akan menyimak sampai akhir. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Malam. Ya, oke, sama-sama. Selamat malam. Pak Priyana raise hand, Pak. Oke, Pak Priyana raise hand. Ya, monggo. Oh, Pak Priyana. Wow. Pak Priyana ini setahu saya background-nya ini ya, seorang pejabat teras di Kota Bandung nih. Ya. Oke, Pak Priyana, thank you Pak sudah bergabung bersama dengan kita Pak malam hari ini. Baik. Oke, silakan Pak. Ada yang mau dibagikan Pak? Ya, saya tidak membagikan mungkin malam hari ini. Ya, saya ingin menyapa sahabat saya ini. Ada 2 orang yang kebetulan unik sekarang malam ini saya mengundang. Dua-duanya ibu-ibu dan dua-duanya namanya Yanti. Oh. Ya, Bu Yanti sama Bu Yanti Elinawati ini sahabat-sahabat saya dulu ketika saya masih dinas. Begitu. Silahkan kalau ingin ditanyakan. Ya, jadi mangga, Bu Yanti hanya mengajak untuk beralih saja. Yes, gitu ya, betul, Pak. Betul ya, Pak Peter ya. Betul sekali. Mengalihkan langganan dari yang lama ke ini caranya cuma seperti itu saja. Mengalihkan langganan kita nih, Bu. Yang biasanya betul. kita langganan sekarang ini kita alihkan ke tren. Ya. Dapatnya banyak lah kira-kira. Dapatnya banyak. Ya. Dapatnya banyak begitu. Ya, koneksi kita menjadi luar biasa. Yes. Ya, tidak ada putusnya. Kemudian juga kalau saya sendiri izin, mohon maaf, modalnya beli modem ini saya udah kembali, Pak. Nah, itulah dia. Saya beli tiga modem. Tiga modem ya, alhamdulillah buat saya, buat istri saya, buat anak saya.
Karena kan tadi itu caranya sangat mudah sekali. Dan juga ketika mengajak orang tuh gampang gitu, relatif gampang begitu. Ya mudah. Saya di jaringan saya sudah ada hampir 50 orang. Wow, luar biasa. Setuju yang sepakat dengan ajakan saya ini, karena caranya cuma seperti itu aja. Udah nggak repot-repot lagi kita beli nyicil kuota internet, nanya-nanya lagi wifi kalau ke hotel, ke rumah makan dan sebagainya. Begitu sangat terbantu. Apalagi kegiatan saya sekarang ke 27 provinsi, jalan-jalan kabupaten kota maksud saya di Jawa Barat ini, pada saya tidak pernah lepas koneksi saya. Keren. Gitu. Ya, turnuhun. Makasih Bu Yanti, bangga Bu Yanti ya. Ya, Bu Yanti, sama Bunda Yanti sama Teh Yanti. Ya. Bangga. Satu lagi nih Pak Priyana. On kamera tuh. Oh, on kamera. Silakan Bu Yanti, ada yang mau tanyakan Bu? Ya, terima kasih Pak Pri. Ya, mangga. Saya baru saja diundang Pak Pri, itu jam berapa ya? Setengah jam. Sangat mendadak sekali. Jadi mohon maaf barusan juga terlambat mungkin Pak Pri. Saya baru masuk, jadi belum tahu apa yang tadi disampaikan, baik itu produk bisnisnya juga. Nah, jadi baik. Saya menyimak aja dulu mungkin Mangga. Pak Pri. Mangga Ibu, nanti Ibu besok kita juga ada lagi sesi ya Bu Yanti, kalau besok bisa nanti jam 7:30 Ibu. Itu aja dulu sementara saya menyimak dulu. Ya, mangga. Ya, mohon Ibu. Ya, jadi teman-teman. Ya, percaya pada orang yang mengundang ya teman-teman ya, karena kita semua sudah menggunakannya dan ini pastinya bisa menjadi solusi ya buat kita semua, karena kita nggak punya pilihan. Ya pastinya kalau internet kita nggak lancar, ya contoh kayak Bu Nikma tadi. Bu Nikma itu memimpin pengajian 300 orang sebagai host. Kalau misalkan pada saat itu entah listrik itu mati, entah internet di kita masalah, kita sebagai host gimana? Bubar semua itu teman-teman ya. Nah jadi disinilah pentingnya, selain kita mobile di luar ya, mungkin mobile kita belum terlalu bebas ya, tapi untuk dimanapun lah kita kalau nggak ada internet lancar itu kita itu pasti akan sulit sekali ya, kita nggak punya pilihan itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang dengan kita nggak punya pilihan berarti kita juga nggak bisa menghemat gitu kan pengeluaran kita ya Bapak Ibu, kita pasti akan bayar ya, mau itu 200, 300, 500. Nah kita hanya alihkan saja biaya langganan kita ke tren tadi seperti kata Pak Priyana ya, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada lagi pertanyaan, coba saya periksa ya di sini. Ada yang raise hand, Pitoy, Ibu Nuke Pitoy. Oh, Ibu Nuke Pitoy ya. Ibu Nuke Pitoy ya, silakan Ibu. Ya. Selamat malam, terima kasih Pak. Saya mau menyapa undangan saya dari Manado, Bapak Freddy Lengkong. Oke. Ya, silakan bertanya Pak Freddy, itu keluarga saya. Wow, ya. Oke, Pak Freddy Lengkong, silakan. Disapa oleh Ibu Nuke Pitoy. Ya, silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya tanyakan saja Pak. Di sini banyak teman-teman yang mungkin bisa membantu. Ya. Ada lagi resen Galaxy A80. Ya, Bapak atau Ibu Galaxy A80. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa buka kameranya. Ya, bisa open mic, open kamera, silakan Pak Galaxy atau Ibu nih. Silakan Galaxy A80 sudah di-unmute dari sini. Ya. Oke. Ya. Di chat juga ada pertanyaan Pak Peter. Oh ya, sambil jawab tunggu ya, sambil saya jawab pertanyaan ya Pak ya, Peter ya. Silakan. Di sini siapa? Pak John Solang. Oke, Pak John Solang, kemudian Pak Mahmud. Apakah bisa dinonaktifkan dari pusat kalau modem trennya hilang? Wah, ini dia, ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, Pak Berat nggak jadi Pak yang A80. Ya, A80? Silakan. Ya, siap. Oke, sorry saya kameranya terganggu jadi belum bisa ini. Baik. Selamat malam semua. Ya, dengan siapa nih, Pak? Bernardus dari Flores, Pak. Oke, Pak Bernardus dari Flores. Oke, salam kenal. Ya, silakan Pak Bernardus. Saya direkomendir oleh Pak Yuven Sera, Pak, untuk bisa bergabung baru pada malam ini. Baik. Nah, saya lama di Jakarta dulu sampai 2019. Oke. Pensiun saya pulang ke Flores coba main usaha udah. Baik. Nah, saya pengen tanya ini tren udah berapa tahun dia beroperasi satu? Ya. Terus kadang-kadang kita ini kan barang-barang baru begini kan, tahu-tahu nguap aja ngikut angin kan? Oke. Ya. Nah, ya kami di sini susah Pak kalau misalnya provider juga kalau kena angin sedikit juga kan kita travel Pak. Saya sekarang bisnis
kelapa, terus pisang berangan ke Bali, ke Lombok, cabai, bawang. Jadi memang mobile antar pulau. Nah, dan soal modem ini, soal apa namanya sinyal itu memang sangat diperlukan. Penting ya Pak ya, ya koneksi. Penting koneksi. Saya baru bergabung. Ya. Dan kendala kami memang punya modem yang untuk power supply baterai itu. Tapi memang di NTT ini kan listriknya bisa sehari semalam nggak nyala, hilang nggak tahu kemana. Ya. Jadi memang beban ke kami agak besar. Ya. Nah, jadi saya mungkin kalau kita mulai Pak Yuven mungkin nanti sharing dengan teman-teman mungkin bisa banyak ini, soalnya memang membantu sekali peluang bisnis. Ya, peluang bisnis terutama soal transportasi. Ya. Nah, pertanyaan saya pertama itu tadi lifetime-nya berapa lama nih barang-barang begini nih? Karena banyak juga yang kita baca di koran, berita di TV, nguap, orangnya ketangkap, segala macam, kekuatan hukumnya ada apa enggak itu? Ya. Kedua, bagaimana mengenai power supply untuk tren ya, yang kita beli alatnya itu tadi. Nah, apa mungkin kan sekarang ini kan listrik seperti di kami ini kan agak susah. Ya. Apa mungkin dengan tenaga surya mungkin ada kan yang kita bisa mobile kemana-mana atau? Ya. Nah, kira-kira itu pertanyaan saya. Saya baru, mohon maaf, saya ini baru bergabung jadi mesti butuh banyak informasi. Terima kasih. Selamat malam. Malam Pak. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Tadi Bapak ikuti dari awal atau mungkin baru masuk nih? Dari awal. Oh, dari awal ya. Dari awal. Oke, baik. Tadi Pak Rudi ya. Pertanyaan pertama ini adalah tentang jaminan untuk kelangsungan dari program ini, Pak, gitu ya. Karena beliau mengkhawatirkan ini hanya musiman aja ya, nanti tahu-tahu sudah beli, taunya hilang dan lain-lain kayak gitu itu Pak Rudi ya. Nah, mungkin Pak Rudi bisa bantu Pak untuk jelaskan pertanyaan nomor 1 ini, Pak Rudi, silakan. Oke, baik. Dengan Pak tadi Bernardus. Bernard ya. Pak Bernard. Jadi ini perusahaan ini berdiri belum lama Pak. Jadi baru soft launching memang di Maret, tanggal 7 Maret. Tetapi semua legalitas tadi Bapak sempat menanyakan legalitas juga ya. Ya otomatis ya ke sana mungkin. Jadi legalitasnya ini sudah lengkap semua Pak. Seperti saya jelaskan tadi pada saat presentasi. Nah, kemudian apakah ini akan lama? Oke. Jadi produknya ini memang sudah dipatenkan juga Pak, sudah dipatenkan dan kemudian sudah ada rencana beberapa tahun ke depan produk-produk berikutnya dan lain-lain. Jadi sehingga kalau menurut saya ini akan sustainable, akan lama gitu. Jadi karena sudah ada persiapan-persiapan ke depannya seperti apa. Gitu Pak, untuk yang pertama mungkin mudah menjawab Pak. Ya tadi ada legalitas ya Pak Rudi, mungkin bisa direview. Jadi legalitas itu dari Kementerian Perdagangan yang pertama untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan, dan karena ini memang sistemnya dengan sistem penjualan langsung ya, kalau saya ingat ya Pak Rudi, betul ya Pak Rudi ya? Betul Nah, Pak. dengan sistem penjualan langsung, jadi itu harus ditentukan di awal, karena kalau sistem penjualan melalui agen-agen ya Pak, seperti yang biasanya kayak BlackBerry zaman dulu ya, itu ya hanya cukup sampai surat izin usaha perdagangan langsung ya, seperti itu ya, untuk pendirian perusahaan dan lain. Tapi karena ini sudah dipilih Pak untuk sistem penjualan langsung, berarti siupnya ini bukan siup yang biasa nih. Coba Pak Rudi kasih lihat Pak. Kalau saya lihat tadi nggak salah, nah ini tuh siupnya beda nih Pak. Jadi ini ada L-nya nih. Ya, jadi siup L. Jadi siup L ini mengindikasikan sistem penjualan, sistem perdagangan penjualan langsung yang dikeluarkan oleh Kemendak. Tapi sampai sini belum cukup ya. Ini juga dikuatkan dan dikukuhkan dalam sebuah asosiasi yang diakui di bawah Departemen Perdagangan yang namanya AP2LI ya. Jadi ini adalah Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Dan setiap modem-modem ini Pak, kalau nggak salah itu ada ini ya Pak Rudi, betul nggak sih? Ada kayak barcode ya Pak Rudi ya di belakang ya Pak? Ya betul. Ya. Nah itu apa itu Pak Rudi? Bisa dijelaskan buat kita semua tuh Pak? Ada barcode-nya itu Pak. Di box dari trennya itu Pak Rudi. Boxnya. Ya. Itu barcode-nya itu buat apa itu Pak? QR code. Ini ya. Ya. QR. Jadi
QR code. QR code itu. Ya, QR code. Ya. QR code untuk ini ya. Di boxnya Pak, di boxnya Tren Pak. Iya. Oke, mungkin Pak Peter. Oh, saya pernah scan Pak. Jadi di QR code yang di boxnya di Tren itu di belakang itu ketika saya scan pakai handphone langsung itu mengacunya ke websitenya Dijen Postel Pak Rudi. Oh iya, itu. Ya, begitu ya. Nah, itu buat hanya menampilkan website sih. Tapi memang masing-masing modem ini sebenarnya sudah ada email yang terdaftar, Pak. Iya. Jadi ketika ya. Betul. Jadi kita bisa kalau misalnya kita mendaftarkan ini harus emailnya terdaftar. Jadi dia unik Pak, emailnya itu. Di setiap modem ini punya email yang unik dan dia harus pada saat kita terima kita harus aktifkan. Nah itulah. Gitu. Jadi saya pernah cek di kotak Pak Rudi, kalau di kotak di Tren Pak Peter mungkin ada. Kalau di box Tren itu kita scanning itu, nah itu Pak Peter ya. Jadi kalau kita scanning kita langsung akan ditujukan pada ini websitenya Dijen Postel ya Pak Rudi ya. Ya itu langsung ke Dijen Postel. Nah, jadi begini Pak, produk sudah didaftarkan di sana. Itu legalnya. Ya. Saya belum melihat garansinya Pak. Ya silakan Pak Rudi. Garansinya Pak. Ya. Kalau kita beli 10 juta, kami di kampung ini 10 juta juga mungkin sapi 1 atau sapi 2 juga bisa clear Pak. Iya. Nah, bisa clear. Tapi kan harga mulut kita nih kita ke orangnya cerita begini. Ternyata 2 tahun nguap. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum di situ? Bicara garansinya Pak, saya nggak bicara legalnya. Legalnya sih bisa aja untuk supaya terbitkan izin usaha itu bisa lah. Tapi garansi bahwa barang ini akan sekian ininya, dampaknya begini gitu loh. Oke. Garansi produknya maksud Bapak ya? Ya garansi Tren ini sampai berapa tahun dia nyala? Kan banyak Pak. Ya. MB, ini bagian dari garansi yang produk lain, Pak. Muap, itu Amerika segala macam loh Pak. Yang sudah luar negeri, Turki pun kabur Pak, bosnya kan sama aja. Jadi ini yang kita jual trust, kepercayaan dulu Pak. Itu kan susah Pak, orang kampung ini nyari duit 10.000 juga susah Pak. Setuju Pak. Ya, kira-kira saya minta penjelasan itu Pak. Ya, jadi ada 2 hal Pak Bernard. Yang pertama itu Bapak kan menanyakan garansinya ya. Kalau secara 2 hal nih Pak. Yang pertama saya produknya dulu ya Pak. Jadi garansi produk ini digaransi otomatis ada 1 tahun Pak sama perusahaan untuk kalau ada kerusakan pabrik toko ya dari pabrik betul. Nah tapi di luar itu ada asuransi juga Pak. Jadi Bapak bisa menambahkan 200.000 untuk asuransi selama 1 tahun. Ya. Jadi jika misalnya kejadian rusak atau karena kesalahan kita lah, karena kesalahan penggunaan orang gitu ya, pengguna. Nah itu nanti bisa diganti Pak. Tentu ada biaya admin 10% aja. Misalnya ini pecah atau rusak atau apa gitu. Nah, kehilangan juga ya Pak Rudi. Kehilangan. Nah itu nanti asuransi tersebut juga bisa diperpanjang di tahun berikutnya Pak. Jadi kan kalau bisa Bapak mau berapa lama ya ini tentu bisa diperpanjang untuk dari produknya. Jadi produknya sendiri itu akan bertahan cukup lama Pak. Karena kan selama 4G ada dia masih bisa digunakan. Nah, yang kedua mungkin yang Bapak maksud, apakah tren ini akan kabur atau hilang gitu ya? Ya. Wajar Pak, kita dana juga setengah mati nyarinya Pak. Iya. Setuju sih Pak. Tentu kalau secara kami melihatnya kan perusahaan ini punya itikat baik Pak. Pada saat memulai ini mereka tidak langsung jalanin bisnisnya dulu, tapi mereka menyelesaikan semua legalitas. Nah, kalau legalitas secara telekomunikasi Pak itu susah Pak, susah sekali dapatnya. Dijen Postel ya. Nah, Dijen Postel, Minkominfo nggak semudah perusahaan-perusahaan lain kalau setahu saya gitu ya. Nah, jadi dengan mereka bersusah payah seperti itu, apakah mereka akan mau kabur gitu? Sedangkan mereka sudah mencanangkan, tahun sekian kita akan ada produk lagi, tahun sekian kita akan ada produk lagi. Dan mereka sudah punya rencana-rencananya gitu Pak. Jadi menurut saya sih kecil kemungkinannya, tapi ya kan yakin Pak ya. Ya, tapi kan
garansi ya kita juga nggak bisa menggaransi tentu Pak. Karena kita sama-sama seperti Bapak gitu kan. Kita kan sama member Pak gitu. Peter mungkin. Boleh bisa tambahkan sedikit Pak? Silakan Pak Peter. Ya. Pak Peter ini seorang ini ya, seorang malam. Ya, selamat malam Pak Bernardus. Saya dengan Peter Nyo juga. Saya mau pertama saya ingin tanya Pak Bernardus, posisi di Floresnya di mana? Kalau saya boleh tahu, kebetulan saya mitra-mitra saya kebanyakan juga dari Flores nih Pak. Oh, di Nagikeo Pak. Nagikeo, oke paham saya Nagikeo. Baik. Jadi begini Pak, menyambung pertanyaan Bapak yang mengenai kelangsungan daripada PT Tren ini. Tadi kalau Bapak ikutin dari awal, Bapak udah tahu bahwa modem ini adalah no SIM card dengan untuk all operator. Artinya kalau kita lihat, Bapak mungkin bisa lihat di luaran sana, tidak ada yang namanya modem dengan all operator. Dengan adanya yang berbeda daripada modem-modem yang lain, otomatis itu sekarang sudah mulai dibilang akan menjadi pengganti daripada orang-orang yang mengalami sinyalnya, mengalami kendala sinyal. Terbukti saya punya mitra-mitra yang kebanyakan dari Flores, ada yang dari Aimere, langsung dia coba sampai ke ND, dia mengatakan bahwa itu sangat terbukti, artinya bisa mengatasi kondisi yang kita alami di Flores, Pak. Kebetulan saya juga dari ND, Pak ya. Saya dari ND di mana, Pak? Saya di depan di Jalan Katedral, ND nomor 10 situ, ya. Saya di Odewitu, Pak. Oh, di Odewitu, baik. Jadi mengenai kelangsungannya, ini memang perusahaan baru dari Maret, baru soft launchingnya Maret. Tetapi kalau saya melihat dari produknya yang di mana modem ini no SIM card dengan all operator belum ada tandingannya. Dan saat ini kita dalam waktu 3-4 bulan ini sudah mencapai 6.000 pengguna internet, di mana rata-rata kebanyakan adalah saudara-saudara atau mitra-mitra itu ada yang di daerah-daerah yang memang mengalami kesulitan sinyal, sehingga mereka mendapatkan solusinya. Dan menjawab pertanyaan Bapak yang mengatakan bahwa ini apakah akan kabur atau bagaimana, dengan adanya banyaknya kebutuhan dengan mengatasinya yang namanya blank spot, dan apalagi Kominfo mengatakan bahwa sudah mulai adanya penambahan BTS 4G, itu menguatkan bahwa kita itu makin dibutuhkan dan menjadi membantu untuk saudara-saudara kita yang memang sedang mengalami problem dengan sinyal. Mudah-mudahan menjawab Pak ini pertanyaan Pak Bernardus, karena sedikit ke Pak Peter Nyo ya. Silakan. Bapak berarti pernah lewat dong yang namanya Aigelan, Dora, Nangaba. Saya pernah lewat dari Aimere langsung ke ND. Sekarang situasi dengan pakainya Tren ini sinyalnya masuk nggak? Oke. Sebentar, ini kebetulan ada saudara saya yang mitra saya, sebentar dia lagi on atau tidak, Pak Yosef Kebu. Posisinya saat sekarang ini ada di Kupang. Ada, Pak Yosef ada hadir. Pak Yosef ada, Pak Yosef Kebu tolong di spotlight. Pak Yosef Kebu, jadi beliau ini yang mitra saya tadinya dari Aimere, sering bolak-balik dia ke ND. Pak Yosef Kebu, itu ada pertanyaan dari Pak Bernardus, bisa dibantu dengan kondisi tadi di mana yang perjalanan mana yang menurut Bapak itu Pak? ND Nangaroro ada spot-spot yang hilang kita enggak, jadi tidak bisa hilang sama sekali. Coba. Open kamera mungkin Pak Yosef. Yosef coba bisa jelaskan perjalanan waktu itu dari Aimere ke ND kan melewati Nagikeo itu bagaimana menghadapi sinyal-sinyal di sana. Silakan. Iya, baik Pak, terima kasih. Perjalanan dari ND ke Nangaroro kalau tidak salah saya dengar tadi. Iya. Betul. Memang ada beberapa daerah Nangaboa memang agak bermasalah. Tapi Bapak udah pakai Tren udah pakai Tren. Saya udah pakai Tren. Pakai Tren. Tapi begitu kita optimize dapat. Nah, jadi begini Pak Yosef ya. Yang dimaksud dengan Pak Yosef Kebu dengan optimize, tadi dia mengatakan waktu itu ada problem dengan sinyal satu jaringan atau satu provider. Optimize itu dia akan mencari jaringan lagi, Pak. Mencari provider yang lainnya sehingga tersambung. Itu yang dimaksud dengan Pak Yosef Kebu. Dia mengoptimize langsung mencari provider yang berbeda dan masuk. Gitu, Pak. Berarti artinya tidak ada blank spot lagi sekarang, Pak. Saya terakhir bulan September 2020, Pak. Ya. Karena gini Pak Bernard, kalau mengatakan akan ada blank spot, itu cara membuktikannya yang manual gampang Pak. Bapak harus membawa 5 kartu. 5 kartu provider Indonesia. Baru bisa kita buktikan bahwa ini nangkapnya ternyata sinyalnya Excel. Meskipun katakanlah Bapak sekarang pengguna Telkomsel.
ya jelas tidak akan bisa akan menjadi blank spot kalau ternyata di situ yang kuat adalah BTS-nya XL. Pasti Bapak tidak akan mempunyai sinyal karena sinyalnya adalah kartunya Telkomsel. Nah, jadi cara membuktikan manual adalah membawa dengan 5 kartu atau ya dengan modem ini dia auto switch langsung mencari. Nah, gitu, artinya terjawab, Pak. Teratasi bahwa ada kawasan blank spot itu kan. Kalau bicara dari Ende sampai Labuan Bajo itu banyak Pak blank spotnya, banyak sekali. Betul. Jadi mungkin kalau ini makanya kita butuh banyak narasumber yang menyatakan bahwa itu clear. Nah kita lebih enak kita mau menceritakan kepada teman-teman gitu. Betul, ya. Karena setiap BTS itu Pak beda-beda dia punya radiusnya. Ada yang 20, 40 km, 50 km, 80 km. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa di sana itu tidak ada BTS, belum tentu Pak. Ya, karena yang bisa menangkap sinyalnya adalah dari si modem ini Pak. Kita nggak bisa lihat secara kasat pandang mata itu bahwa ada BTS itu, tidak ada BTS berarti tidak ada sinyal, belum tentu Pak. Nggak, maksud saya begini Pak Peter, dengan ada tren ini, misalnya Pak Sapa tadi yang dari Yosef Kebu, dari Ende mau ke Labuan Bajo, dia ceritakan itu di mana sih yang apa semuanya kebaca atau memang ada yang masih blank dengan pakai tren gitu loh. Oke. Itu yang perlu. Oke. Nah, karena saya hampir seminggu sekali Pak barang itu masuk dari Nagekeo ke Bali lewat Labuan, lewat Ende. Kira-kira begitu. Ini akan sangat membantu Pak. Betul. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Yosef Kebu dengan dia optimize langsung dia mencari auto switch mencari jaringan lain yang lagi Pak ya. Sip, thank you. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sip. Saya boleh tambahkan sedikit nih Pak Peter ya. Ya, silakan Jadi, Pak. Kita juga melihat program dari pemerintah nih Pak. Setiap tahun dia akan pasti membangun BTS baru ya Pak. Nah, itu juga menjadi sebuah kesempatan nih Pak buat kita. Ya, ini sebagai contoh aja ya. Jadi ini planning tahun 2022 ini Kominfo ini akan membangun 7.000 sekian loh Pak BTS 4G Pak di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita sih sangat optimis setiap tahun itu ada perbaikan koneksi internet, ada investor-investor baru ya Pak yang mau membangun BTS-nya di daerah-daerah 3T Pak. Gitu. Ya, jadi dengan demikian yang tadinya mungkin blank spot ya, dengan bertumbuhnya jumlah pembangunan tower-tower itu, kita juga nanti akan makin lama makin lebih lancar ya Pak ya. Nah, bedanya kalau kita pakai tren dari sekarang, tren itu tidak pernah memilih dari operator mana Pak. Dari mana saja dia pakai operatornya gitu ya. Mau dari kartu merah, kartu kuning, kartu biru gitu Pak. Ya itu aja. Oke, 86. Baik, oke, terima kasih, thank you pertanyaannya. Terima kasih juga ya. Sama-sama. Sorry sedikit membuat ini tapi ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Senang Pak. Iya Pak. Dihubungi orang yang mengundang ya. Bapak diundang siapa nih Pak malam hari ini? Pak Yuven Sera. Pak Yuven Sera, yes. Oke. Orang Kesya mau nambahin. Boleh tanya. Oh iya Pak. Ibu Kesya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Peter. Saya bisa menambahkan ya, mudah-mudahan bisa meyakinkan Pak Bernardus tadi ya. Betul. Ya. Jadi Pak Peter, ketika saya awal melihat, ketika saya memutuskan untuk bergabung di sini, saya melihat legalitasnya, itu yang pertama. Dan ketika saya tahu ada sertifikat dari AP2LI, ini sangat menjamin. Kenapa? Karena AP2LI ini aturannya 40% dari pendapatan perusahaan itu untuk yang sistem networking seperti itu memang diperuntukkan buat membayarkan sponsor untuk seluruh mitra, tidak bisa diutak-atik. Jadi inilah yang menjamin ketika pembayaran tersebut perusahaan tidak akan mengalami yang namanya kebangkrutan. Dan izin-izin yang lain, ketika saya melihat juga sudah ada izin dari lampiran dari Dirjen Perdagangan, dan setiap modem itu ada email. Seperti itu. Jadi bukan black market. Apalagi ini produksi dalam negeri, gitu ya. Ada izin TKDN-nya. Pabriknya itu di Sidoarjo, Jawa Timur, PT Panggung. Saya melihat, wah ini keren banget. Ini produksi anak negeri, seperti itu. Lalu ada izin postelnya, dan yang luar biasanya adalah setiap bonus dari yang dibayarkan ke mitra itu sudah langsung dipotong pajak, Pak. Jadi saya, wow, ini keren banget. Ini pasti lama. Ya. Apalagi ketika saya tahu tren ini bukanlah saingan dari provider manapun. Karena tren justru menutupi kekurangan seluruh provider itu. Dan yang lebih hebatnya lagi,
perusahaan ini sudah membeli dari di awal dalam jumlah yang sangat besar itu kuota internet dari seluruh provider di Indonesia dan 100 negara lebih ini bisnis yang nggak main-main, Pak Peter. Dan apalagi ketika saya bertemu dengan CEO langsung, beliau mengatakan bahwa pada grand launching tahun depan, Maret 2022, ini kan masih generasi awal yang modem mobile. Nah, tahun depan itu akan dikeluarkan modem untuk pengganti yang WiFi di rumah. Saya bilang, wah ini luar biasa. Apalagi ketika Pak Martin sudah menunjukkan kepada kita rencana 10 tahun ke depan. Tapi kita nggak perlu bilang di sini dulu ya, Pak. Ya. Saya makin yakin. Makanya saya bilang, wah ini sangat luar biasa. Saya yang seorang ibu rumah tangga biasa, yang selama ini tuh saya mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan jaringan koneksi internet, sekarang malah saya diberikan kesempatan oleh PT Trend untuk menjadi pengusahanya. Seperti itu, Pak. Kalau sekarang, dulu saya bayar provider, sekarang malah balikan. Provider yang bayar saya. Seperti itu. Ini kan keren banget ya, Pak. Saya melihat ini, wah ini keren banget, luar biasa. Saya berterima kasih kepada owner dari perusahaan ini yang memberikan kepada saya peluang untuk mengubah pengeluaran rutin internet saya yang bisa seumur hidup itu saya sudah ganti jadi penghasilan tetap saya malah. Yes. Saya baru gabung, baru 5 bulan, dan internet saya sudah gratis untuk 9 tahun ke depan, Pak Peter, Pak Rudi. Jadi buat saya, wah ini luar biasa. Ya. Jadi saya bilang, buat apa saya, teman-teman saya, kalau misalnya belum yakin juga, saya bilang, tidak ada cara lain, kalian harus gabung dan membuktikannya sendiri. Ya. Kalau cuma pikiran rumit, aduh mohon maaf, saya mencari sesama mitra yang mau sukses bersama. Kalau terlalu rumit berpikir, aduh enggak deh, saya juga dari awal berpikir itu tidak rumit ya. Saya lihat, wah sudah ada AP2LI-nya dan izin-izin yang lain tadi, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Apalagi ketika mitra saya itu, mitra kami ya, di grup itu dari Palembang, dari Bandung, pokoknya dari Sumatera sampai Papua itu sudah ada, bahkan sudah ada yang menggunakannya juga Labuan Bajo, seperti itu. Jadi ketika beliau pesiar ke sana, di laut, itu katanya semua orang hilang signal, dan ibu ini dengan enaknya dia masih terusan aja di main-main HP gitu kan. Orang semua di perahunya itu di kapal sampai nagih dulu, kok ibu bisa dapat sinyal? Ini saya bisa, ini pakai aja punya saya, seperti itu. Dan akhirnya Pak tour guide ya. Ya. Tour guide-nya akhirnya mau gabung juga Pak ini. Yes. Sebentar lagi. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak Bernardus ya. Yeah. Jangan ragu lagi Pak. Percaya sama Pak Yuven Sera Pak. Pak Yuven ini luar biasa. Seperti itu. Jadi itu langsung menjadi bukti ya. Pak Rudi. Ya, langsung menjadi bukti ya Bu Keisha ya. Langsung di lapangan itu ya. Ya. Oke, thank you. Tadi saya ingat ya Bu Keisha sebutkan tentang pajak ya, betul sekali sih. Itu sebagai salah satu bentuk legalitas yang sangat teruji ya, karena banyak orang perusahaan juga menghindari pajak kan itu. Betul. Ya, kalau kita perusahaan yang taat pajak ya pastinya itu kita ingin berjangka panjang ya, karena itu hak dari negara, kita berikanlah kembali kepada negara. Saya bangga. Ya, betul. Saya bisa menyumbangkan untuk negara tercinta ini, Pak. Ya. Oke, thank you Bu Keisha. Ya, terima kasih atas sharingnya. Oke. Ya, pada malam hari ini ada lagi yang raise hand, Ibu Gemala ya. Gemala Ibu atau Bapak? Ya, Ibu silakan. Atau Bapak Gemala? Atau Ibu Gemala 441, saya sudah unmute, silakan. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu, silakan Bu. Iya, perkenalkan saya Gemala. Saya kebetulan diundang oleh Bapak Sakaria Nilo untuk mendengarkan tentang kecil suaranya. Tren ini. Ya. Halo? Ya, silakan Ibu. Oke. Saya ingin bertanya tentang dua hal. Hal yang pertama memastikan bahwa istilah sponsor itu bukan hanya orang yang di bawah kita kanan dan kiri, tapi siapapun yang kita ajak bergabung ya. Betul sekali Bu. Oke, jadi kita bisa punya lebih dari 2 sponsor. Yes, betul Bu. Betul. Oke. Berikutnya adalah pertanyaan. Bagaimana Pak? Silakan. Sponsori lebih dari 2 orang maksudnya, Ibu kan? Kalau sponsor kan yang di atas. Kalau kita mensponsori orang, itu bisa lebih dari 2. Yang Ibu maksud gitu kan? Nggak hanya 2 orang yang bisa disponsori. Ya, sorry, betul. Ya. Jadi yang kita sponsori bisa lebih daripada 2. Ya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, jadi saya melihat tren ini tuh ada 2 sisi, use-nya, kegunaannya sebagai modem, dan juga kegunaannya untuk bisnis. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah, kalau misalnya saya menawarkan ke orang,
tetapi dia hanya memilih untuk oke, saya mau gunain secara kegunaan saja, apakah orang ini akan juga bisa mendapatkan fungsi secara bisnis kalau dia pasif lah gitu maksudnya, atau memang harus aktif untuk mencari mitra-mitra lainnya baru bisa menikmati tren secara bisnis. Ya, begitu. Ya baik. Pertanyaannya tadi ya. Oke, silakan Pak Rudi, mungkin bisa dibantu jawab. Ya. Baik. Memang kalau untuk bisnisnya Bu, itu memang tadi ada istilah qualified. Jadi kalau emang rekan Ibu yang mau bergabung ini mau menjalankan bisnisnya, mereka harus qualified lebih dulu, yaitu mensponsori satu kiri dan satu kanan. 2 orang ya Pak Rudi ya. 2 orang minimal. Nah setelah minimal. Itu bisa mereka misalnya di bawahnya setelah ini 2 orang ini bergabung kemudian bergerak, nah dia akan terus menikmati bisnisnya gitu sih Bu. Ya betul. Saya ingat seperti itu yang Bu Kesia aja Bu. Gitu. Bu Kesia kan sudah jelas ya, karena produk ini produk internet yang dibutuhkan oleh semua orang, ya produknya sendiri nanti bisa menjadi bukti Bu, ya, menjadi alat bantu lah untuk kita berbagi ya. Orang kalau nggak punya sinyal internet, hanya Ibu saja yang punya sinyal internet, ya nanti pastinya Ibu akan diikuti banyak orang Bu. Kenapa? Habis mau nebeng sinyal wifi-nya dibuntutin ya Bu ya nanti ya Bu. Gitu. Ya produk berbicara Bu. Produk berbicara Bu, ya. Oke. Tadi Pak Rudi sudah menjawab ya tadi, silakan. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas Bu. Ya. Iya, cukup jelas. Jadi selama dia qualified, dia bisa menikmati meskipun bergerak secara pasif. Yes, 2 ya minimal, 1 kiri 1 kanan itu. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, thank you ya Bu Gemala ya. Oke teman-teman, di sini coba ya saya cek lagi pertanyaan. Wah ini nggak sadar nih, kita udah jam 9:17 nih Pak Rudi. Oke ya, saya cek lagi pertanyaannya. Dari Pak Richard Umbo. Pak Richard ya. Ya. Oke, Pak Richard. Upgrade dari lokal ke global. Kelewat saya mana ya Pak Richard ya. Agak di bawah Pak. Di bawah ya. Ya. Ibu Nuke, selamat bergabung Mbak Gemala. Oke, Pak Henry. Pak Henry silakan menyapa rekannya Pak Feldi. Pak Feldi ya, selamat datang, selamat malam Pak Feldi, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Pak Mahmud ini cara upgrade Pak Richard Umbo nih Pak Rudi. Bagaimana cara mengupgrade dari lokal ke global? Beliau diundang oleh Pak Yolan ya. Begitu Pak Rudi pertanyaannya. Iya, baik. Ya. Richard, jadi kalau Bapak mau upgrade, ya. Misalnya berarti kan Bapak sudah bergabung dengan lokal gitu ya, ya beli yang lokal. Nah, kemudian pada saat mau upgrade, nanti dari pada saat daftar ini nanti Bapak ada dapat website Pak. Nah di website itu Bapak aktifkan modemnya, kemudian setelah aktif lokal, terus mau upgrade tinggal dari website itu nanti bisa ini upgrade di situ, nanti ada menunya gitu. Jadi langsung ya Pak ya? Ya langsung. Ya, Pak, ya? Jadi setelah upgrade itu akan diaktifkan dari pusat otomatis. Ya. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, bisa dari HP, bisa dari laptop, kita buka saja, klik upgrade ya Pak ya, nanti langsung bayar di situ, transfer, dan otomatis berubah ya statusnya ya Pak. Betul. Ya. Oke. Ya, thank you. Nah, dan cukup jelas. Nah di atas ini ada Pak Mahmud ya. Apakah bisa dinonaktifkan dari pusat kalau modem trennya hilang? Oh ya, silakan Pak Rudi jawab Pak. Tuh, jadi memang begitu Pak. Nanti lapor gitu ya. Begitu lapor itu akan dinonaktifkan. Dan kalau misalnya Bapak ada asuransi, itu juga nanti bisa dengan laporan kehilangan, kemudian membayar adminnya 10%, itu bisa dapat yang barunya. Ganti baru lagi ya Pak ya? Ya. Ya. Baik. Oke, thank you banget penjelasannya. Sepertinya ini udah lengkap banget. Mungkin sebelum kita mengakhiri malam hari ini, saya mau ingatkan pada rekan-rekan semua bahwa besok ya kita ada sesi yang nggak kalah menarik ya buat Bapak Ibu dan teman-teman yang khususnya belum sempat mengikuti dengan lengkap ya malam hari ini. Ya, beliau besok ada 2 orang, ada 2 Sri Kandi ini yang akan berbagi ya kepada kita semua ya. Jadi pastikan jangan lewatkan Ibu Keise dan Ibu Dina ya untuk sesi besok ya. Jadi Bapak Ibu persiapan dari hari ini, kosongkan waktunya untuk kita bisa ikut dan tidak terlambat masuk ya. Pasti kalau kita terlambat nanti kita nggak lengkap, nanti bingung ya, dengarnya cuma tengah-tengah doang ya. Oke, sebelum kita mengakhiri mungkin ada yang mau disampaikan Pak Henry Stephen. Silakan. Oh Pak
Oh, Pak Hendri ya. Steven ada raise hand. Oh ya, Pak Hendri. Oke, silakan Pak Hendri. Silakan. Ya, Pak Hendri. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak Hendri. Terima kasih pada para leader, mentor, presenter, moderator ya, kemudian mitra-mitra yang sudah hadir di sini dan juga para undangan. Iya, mungkin saya mau menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Yati dan kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Bernard ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ini kebetulan bisnis kita ini memang baru dimulai di masa pandemi, yaitu di bulan Maret, betul ya. Jadi baru sekitar 4-5 bulan inilah. Belum lama ini benar-benar peluang yang di depan mata kita yang masih awal sekali gitu ya. Cuman justru saya melihatnya kalau banyak bisnis yang sekarang tumbang, tapi ada bisnis tertentu yang naik ya. Salah satunya telekomunikasi dan juga kesehatan. Tapi saya justru melihat di bisnis telekomunikasi ini adalah bisnis yang kapanpun tidak tumbang. Ya, jadi kita tentu tidak berharap pandemi akan berlangsung seumur hidup, pasti kan ya. Kita berharap ya beberapa bulan lagi atau maksimal 1-2 tahun lagi itu sudah selesai. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan pandemi sudah selesai? Apakah bisnisnya akan runtuh? Menurut saya tidak, karena kita di telekomunikasi. Ya, jadi memang saya justru melihat tadi plan dari Pak Berat itu ini bisa sangat menjawab karena kita ini sustain bisnisnya. Karena memang market kita ini penggunaan internet bukannya semakin menurun tapi semakin meningkat. Makin naik ya. Kita bisa lihat dulu mungkin kalau kita 10 tahun yang lalu kita ngomongnya, kita pakai 5 giga aja udah cukup itu untuk kuota internet. Udah berlebih. Sekarang kita 10 pun itu pasti nggak cukup. Yes. Ya. Jadi ke depan pasti akan semakin masif lagi karena apa? Karena aplikasi semakin berat. Ya, game-game makin berat, aplikasi makin berat, semuanya makin berat. Dan aplikasi-aplikasi itu kita pasti butuhkan. Mau nggak mau kita pasti pakai. Ya, jadi jangan khawatir, bisnis internet pasti akan semakin bertumbuh. Tidak melihat pandemi, nggak melihat ada tidak melihat musim-musim ya. Semuanya pasti akan semakin bergantung pada internet. Itu yang saya lihat dari bisnis ini. Jadi memang kita jangan ragu-ragu lagi mengenai bisnis internet itu tidak akan ada surutnya, justru akan pasang terus gitu. Ya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you ya, betul Pak Andi sudah mengingatkan nih. Oke, thank you ini atas insight-nya ya. Jadi ya saya ingat dengan satu kata aplikasi. Malam hari ini pun kita bisa kumpul sekian banyak orang karena adalah manfaat dari sebuah aplikasi. Gitu ya. Dan aplikasi ini akan memberikan kemudahan dan fasilitas buat kita semua Bapak Ibu, mulai dari perbankan, belajar, ngajar, sampai urusan transaksi bisnis, dan semua bisa jalan hanya kalau ada internetnya. Ya, saya ingat ya betul dulu kita hanya perlu ya di bawah 5 giga udah cukup, udah lebih-lebih ya Pak. Sekarang orang langganannya sampai berpuluh-puluh giga dan itu pun juga cuman namanya doang Pak. Kalau dalam 1 bulan itu kita nggak pakai semua hangus Pak Hendri. Gitu ya. Itu salah satu ciri khas ya. Kita nggak mau kekurangan nih Pak. Jadi langganannya kita mau yang gede kan paketnya, ternyata kita pakainya nggak nyampe kuotanya. Paket kita sisanya kita nggak bisa klaim ya. Betul. Jadi kalau di tren ini saya lihat kita bisa langganannya per tahun. Jadi kita nggak ada ruginya nih. Betul ya Pak ya. Jadi kita bisa langganan semuanya pakai habis bersih. Tidak ada istilah kuota-kuota yang sisa ya. Kita bisa pakai dan itu jadi nilai tambah buat kita semua. Oke, thank you sebelumnya. Ya Pak Hendri. Saya juga melihat kan ya kita banyak sekali yang sering tuh tergiur untuk mengikuti tren teknologi gitu ya. iPhone setiap kali keluar produknya yang baru kita kejar. Samsung juga seperti itu. Itu harganya juga ada mahal sekali ya, bisa 20 juta ya. Betul. Ya luar biasa. Itu semua barang-barang itu akan menjadi usang kalau nggak ada bahan bakarnya. Yes. Ya. Apa itu Pak bahan bakarnya Pak? Bahan bakar internet justru. Internet ya betul. Ya kan? Iya. Kita mau ngomong handphone tercanggih, laptop tercanggih, tablet tercanggih ya, smartwatch tercanggih, tapi kalau nggak ada bahan bakarnya itu usang semua. Jadi barang nggak terpakai. Ya, gitu ya Pak ya. Oke, betul sekali. Oke, thank you Pak Hendri. Ya, ini sudah jam 21.24. Kalau di Flores sudah beda 1 jam ya. Kalau di Papua sudah beda 2 jam. Ya, jadi artinya kita sampai di sini dulu teman-teman ya semua. Dan jangan lupa untuk esok hari kita ada 2 orang pembicara yang sangat luar biasa ya dan akan membagikan informasi ini buat kita semua ya. 2 orang Sri Kandi yang luar biasa. Dia pastikan catat tanggalnya, bukan hanya itu, kosongkan dulu waktunya dari sekarang
dan persiapkan teman-teman dan keluarga, orang-orang terdekat siapa yang mau diundang ya. Buat Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, jangan lupa untuk menghubungi ya orang yang mengundang Bapak Ibu ya untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut ya. Dan oke, kalau nggak ada apa-apa lagi kita tutup malam hari ini. Saya Peter Hadinata dari Bandung yang sudah memimpin acara pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir di malam minggu ini dan sampai jumpa di esok hari dan di meeting-meeting selanjutnya. Ya, oke, thank you. Ya, semua buat tim, buat host ya, buat oke, thank you ya semua. Terima kasih. Pak Kogus. Semuanya. Pak Bernard. Terima kasih segera bergabung Pak Bernard. Secepatnya.